Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Jabirin annahu sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha'a. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha'a. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," jika ada seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, dan ketika masuk orang itu mengingat Allah, mengucapkan basmalah, juga ketika makan 'inda ta'amihi, qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan kepada bangsa-bangsa setannya. Apa kata setan kepada bangsa setan yang lain? La mabita lakum wala 'asha'a. Malam ini kalian semua tidak ada tempat menginap, dan malam ini kalian tidak ada makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha, tapi kalau ada orang masuk ke rumahnya dan dia tidak menyebut nama Allah, qala syaitanu adraktumul mabita, maka syaitan akan mengatakan kepada bangsanya, kalian malam ini ada tempat untuk menginap. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi, masuk rumahnya tidak baca basmalah, tidak menyebut nama Allah, waktu di rumah makan tidak menyebut nama Allah, maka qala syaitan adraktumul mabita wal 'asha. Malam ini wahai bangsa setan, kalian mendapatkan tempat menginap dan mendapatkan makan malam. Rawahu Muslim. Tahu hadis ini maksudnya? Kalau ada seorang masuk ke rumah dan ketika masuk ke rumah itu menyebut nama Allah, buka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi, Bismillahirrahmanirrahim, maka setan yang ada di dalam rumah dan sekeliling rumah itu, karena orang tadi masuk mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah, dia akan berkata kepada bangsanya, malam ini wahai bangsaku, bangsa setan,
kalian tidak punya tempat untuk menginap. Keluar dia. Nggak bisa menginap di rumah kalian. Dan kalau kalian makan malam mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah, maka setan akan mengatakan malam ini kalian gak dapat menginap dan tidak dapat makan malam. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang masuk ke rumah tidak menyebut nama Allah, maka setan akan mengatakan asik, malam ini dapat menginap. Ditambah lagi, waktu makan kamu nggak menyebut nama Allah, setan akan mengatakan kalau gitu dapat dua, dapat tempat menginap, dapat makan malam. Jadi kalau kalian masuk ke rumah dan tidak menyebut nama Allah, berarti kalian telah memberi tempat setan untuk masuk ke rumahmu dan tidur bersamamu. Kalau kalian makan makanan atau minum minuman dan tidak menyebut nama Allah, berarti kalian memberi kesempatan setan untuk makan bersamamu dan minum bersamamu. Setan kalau makan bersama kita, minum bersama kita, isinya kotoran. Kamu nggak bisa lihat. Tetapi sebaliknya, oleh karena itu, ketika masuk rumah, sebut nama Allah. Ketika mau makan, sebut nama Allah. Itu setan nggak bisa gabung tidur di rumahmu dan nggak bisa gabung makan atau minum bersama kalian. Itulah diantara keutamaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah ketika masuk rumah, ketika makan, ketika minum. Itu diantara faedahnya adalah kamu tidak memberi tempat untuk setan. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lain, ketika kamu buka baju, mau ganti baju, ketika kamu melepas baju, pada saat kamu melepas Bismillahirrahmanirrahim, maka langsung terhijab, tertutup. Setan gak bisa melihat auratmu. Maka ketika kalian masuk kamar, ganti baju, masuk kamar mandi, berdoa. Ketika kamu gak berdoa, kamu gak menyebut nama Allah, dia akan ikut bersamamu di situ. Dia melihat auratmu. Auratmu menjadi tontonan setan-setan itu. Isinya adalah kotoran-kotoran, penyakit semuanya. Jadi jangan lupakan untuk menyebut nama Allah, basmalah di dalam segala hal, terutama ketika masuk rumah dan ketika akan keluar rumah. Ustadz, saya ini makan, minum, tapi lupa baca basmalah. Ingatnya ketika sedang makan. Tadi ketika mau makan lupa, gimana dong? Sudah enak-enaknya makan, di tengah-tengah makan, Masya Allah, tadi lupa saya nggak baca basmalah. Gimana ini? Dalam sebuah hadis yang lain diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu ta'aman fi sittati nafarin min ashabihi. Faja'a a'rabiyyun fa'akalahu biluqmatain
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma innahu law kana dzakara ismallahi lakafakum fa idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallah fa in nasiya an yadhkur ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha diceritakan suatu ketika Rasulullah sedang makan bersama 6 orang sahabat. Rasulullah makan bersama dengan 6 orang sahabat. Makan bareng-bareng. Ditampah gitu. Datang orang dari kampung. Datang langsung tiba-tiba gabung aja dia. Gabung ikut makan. Baru 2 suap. Begitu Rasulullah langsung mengatakan, andai kata dia tadi membaca bismillah sebelum makan, insya Allah makanan ini akan cukup. Kenapa? Karena setan tidak ikut makan bersamamu. Jadi nggak cepat habis. Itu beberapa keterangan begitu. Ada yang mengatakan lakafakum manahu berkah. Andai kata dia tadi membaca bismillah waktu mau makan, insya Allah makanan itu mencukupimu atau memberimu keberkahan dari Allah. Kalau dia tadi baca bismillah. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, apabila seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya mengucapkan basmalah sebelum makan. Dan kalau seseorang di antara kalian lupa mengucapkan basmalah ketika hendak mau makan, maka ucapkanlah ketika ingat itu di tengah-tengah makan, nggak apa-apa. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi gimana kalau kita lupa di tengah-tengah makan baru ingat belum baca basmalah tadi, kita baca apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itulah di antara fadilahnya basmalah, banyak sekali. Ya. Saya sebutkan satu hadis lagi. Kalau kalian celaka, kesandung, atau kepleset, atau apalah begitu ya, jatuh misalnya, orang kan biasanya mengumpat. Ya, jangan sekali-kali kamu mengumpat, apalagi menyebut setan. Kepleset, setan. Jatuh, setan. Atau buset dah. Ya, ada begitu. Oh, kepleset, buset dah, gitu kan? Lah ya, itu hadis Rasul. Kalau ada orang yang seperti itu lalu mengumpat, menyebut setan atau mengata-ngatai tidak yang sepantasnya, maka setan itu semakin takabur, semakin sombong. Karena dia merasa bahwa keplesetnya karena kekuatanku, dia jatuh karena kekuatanku. Oh. Tapi kalau kalian terjatuh, terpeleset, tergelincir, kemudian mengingat Allah, menyebut nama Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim, gitu, maka apa? Setan akan putus asa dan dia akan mengecil. Dia akan mengecil. Tasagharat bal asghar min dzubab. Dia akan mengecil dan lebih kecil daripada seekor lalat. Jadi kalau kalian tergelincir, terpeleset, jatuh ya, atau kena sesuatu, jangan mengumpat, apalagi menyebut setan. Tambah besar dia, tambah angkuh dia, tambah merasa bahwa itu kekuatan dia.
Tapi kalau kamu mengalami sesuatu seperti itu, kemudian kalian mengucapkan basmalah, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, atau istighfar dan lain sebagainya, menyebut nama Allah, setan akan putus asa dan akan menjadi kecil, lebih kecil daripada seekor nyamuk. Hadhihi kulluha min bab fadailu basmalah. Banyak sekali bab fadaili basmalah, bab keutamaan basmalah. Anak-anakku yang saya cintai, ya, jangan lupa kamu masuk ke rumah, masuk ke kamar mandi, masuk kemana saja, ingat Allah, sebut nama Allah. Mau makan, mau minum, ingat Allah, sebut nama Allah, basmalah. Lepas baju, pakai baju, sebut nama Allah. Kalau tidak, setan akan melihat auratmu, akan ikut minum bersama minumanmu, akan makan bersama makanan. Dalam syarahnya itu disebutkan kalau kamu minum tanpa basmalah, ya, begitu saat kamu minum, setan minum di sini. Itu isinya adalah kotoran-kotoran semuanya. Kamu makan nggak pakai basmalah, datang setan ngajak teman-teman, sini, ada makan, sini, cepat ada makanan nih. Makan dia ikut makan makananmu itu. Isinya kotoran semuanya. Masuk rumah nggak pakai basmalah, sini, ada tempat menginap. Kamu nginap sana, tuh kamar depan, kamu tuh kamar belakang, kamu tuh ruang tamu, kamu gitu. Maka rumahmu penuh setan, sehingga suasana rumah itu nggak kondusif, auranya beda. Belajar susah, isinya murung, maunya marah terus, maunya berantem terus, karena itu isinya setan semua. Jelas? Mafhum? Baik. Uktubu, ya, ingat betul-betul, ini sepele, sederhana, tapi kalian harus melakukannya. Di antara fadilah membaca basmalah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, muwaffaquna jami'an, ya, muyassaruna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.